Suara Budaya Sumatera Selatan. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Dalam 8,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang masih berewang cek pilih kembali di Sriwijaya Pagi. Dan Sobat Budaya seperti biasa di jam 9 paginya kita bakal ada obrolan komunitas, di mana kita bakal mengundang komunitas yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berbincang dan juga berdialog selama 60 menit ke depan maksud kami. Dan juga sudah membersamai kita di kesempatan pada pagi hari ini ada rekan-rekan dari freelance crew wedding organizer Palembang. Wih, luar biasa, sudah ada 2 lelaki tampan dan 1 wanita cantik. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, pagi Kak. Selamat pagi kembali. Kita kenalan satu persatu dulu ya. Oke, ini sudah ada yang paling depan ada Muhammad Naufal Aziman. Halo Naufal. Halo Kak. Di tengah-tengah ada Dela Aulia Salsabella. Halo Dela. Halo Kak. Dan ada Adityo Pratama. Halo, gimana kabarnya semua? Baik, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita kenalan satu persatu dulu kali ya. Boleh, Kak. Kita lanjut ke Noval dulu. Noval sekarang aktivitasnya apa nih selain nge-crew WO? Kalau Naufal sekarang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kak. Jadi Senin sampai Jumat itu biasanya kuliah, Oke. tapi kadang juga Jumat sampai Minggunya jadi freelance crew wedding Wih, organizer. padat ya. Alhamdulillah. Gimana ngatur waktunya? Oke. Oke, aman-aman. Untuk sekarang aman. Masih oke ya. Masih oke. Oke. Kalau Dela gimana Dela? Halo Kak, ini mungkin kesempatan yang kedua nih Kak, Benar. ketemu Kak Pili lagi. Oke. Sekarang Dela mahasiswa akhir semester 6 di Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan D3 Administrasi Bisnis. Kesibukannya sekarang lagi sibuk buat laporan akhir nih Kak. Terus juga di weekend biasanya itu freelance WO atau enggak MC wedding Kak. Wih, mantap. Sabar-kabar juga ya. Iya, Kak. Aktivitasnya. Oke, masih aman mengatur waktunya? Aman Kak sejauh Masih ini. aman terkendali, tapi tetap prioritaskan yang lebih penting ya. Iya, betul. Oke, baik. Yang paling ujung yang nggak kalah tampan juga ini mirip saya sepertinya. Oke, ada Tio. Gimana Tio? Tio sekarang lagi sibuk apa nih selain nge-crew WO? Kalau untuk kesibukan sih untuk sehari-hari ya itu aja Kak. Mhm. Kayak meeting, Mhm. ngurus-ngurus acara gitu. Mhm. Kalau hari Minggunya ya nge-WO gitu Kak. Oke, berarti ada aktivitas juga ya, Ya. di weekday dan juga weekend. Oke, baik. Nah, kita bertiga berempat maksud Kak Pilih, ini juga ada tema yang bakal kita bahas tentang peran tim wedding organizer dalam mewujudkan pernikahan impian. Nah, ini pasti sudah nggak asing lagi nih dengan dunia wedding ya. Kalian bertiga ini memang sudah menjadi aktivitas mingguan sepertinya. Sepertinya juga kalau misalkan ada Jumat, Sabtu juga oke ya. Iya Kak, Selagi diambil ada semua. selagi ada jobnya sendiri. Nah, oke, kita ke Nopal dulu nih, Nopal. Boleh, Kak. Nopal kalau boleh tahu ini aktif di dunia WO ini sejak kapan, Nopal? Kalau Naufal itu dari 2021 Kak. Jadi sebenarnya Naufal tuh pengen banget ikut WO dari SMA, cuman kan terhalang umur waktu itu. Jadi pas belum lulus banget nih dari SMA kemarin, langsung daftar WO dan alhamdulillah keterima. Wih. Iya, jadi mulai dari itu sampai sekarang alhamdulillah mau jalan 4 tahun Kak. 4 tahun di Iya, WO. alhamdulillah. Tapi sekarang sepertinya itu memang pada zaman Nopal dulu memang belum terlalu banyak anak SMA ya. Betul Kak. Tapi sekarang kayaknya udah dinormalisasi deh. Iya, makanya agak iri dikit. Agak iri dikit iri ya. dikit. Kenapa nggak zaman gue dulu gitu Iya, ya? betul Kak. Harusnya pas zaman Nopal udah ikut juga WO, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Jadi terhalang beberapa tahun dan akhirnya sekarang udah gabung di WO. Alhamdulillah. Nopal memang basicnya seneng sosialisasi sama orang atau gimana? Kalau sebenarnya iya Kak, kalau dari SMA itu seneng banget kayak ngurusin event kan. SMP dulu OSIS, SMA dulu Bujang Gadis sama mereka-mereka ini. Jadi kan udah ada passion untuk ngatur acara. Terus juga seru tuh, makanya pas Nopal pikir, oh ada nih wedding organizer, terus kan bakal bantu keuangan Nopal untuk jajan di kuliah kan. Bener. Setidaknya ngurangin minta duit lah sama mama sama papa. Jadi oke.
udah passion terus dapat duit juga. Bener. Kayak hobi sih Kak, jatuhnya jadi seneng-seneng juga. Hobi yang dibayar gitu betul, ya. Betul Kak. Hobi yang dibayar. Benar. Jadi memang dari SMA udah punya basic ya. Bener. Punya basic. Kayaknya Nopal bakal ngeblend nih dengan WO gitu Iya, ya. betul. Jadi udah kayak udah punya feeling tersendiri. Oke, baik. Good job Nopal, luar biasa. Oke, Mudah-mudahan akan selalu oke ya. Amin. Ke Dela gimana Dela? Dela kalau Kak Pilih boleh tahu sejak kapan juga nih ikut WO? Kalau dari Dela itu sih Kak, gabung WO itu sebenarnya baru 1 tahun ke belakang kemarin, barengan Noval dan Tio juga. Cuman passionnya juga memang dari SMA, karena kita bertiga itu kebetulan suka Kak ngurus-ngurus event, pengalaman dari SMA. Jadi ikut terjun ke WO nih sebenarnya benar kata Opal, sekalian cari uangnya juga Kak. Jadi bukan cuma sekedar organisasi biasa, tapi kan sambil kerja dapat relasi. Bener. Dan itu juga sebagian dari hobi kita, jadi kayak bukan beban sebenarnya Kak. Betul. Suka sekalian seneng-seneng kumpul-kumpul bareng teman-teman juga, ngurus event juga. Iya, ketemu orang-orang baru gitu Iya ya. betul Kak. Apalagi Dela juga punya bakat juga di MC kan. Benar. Jadi kalau misalkan kalau udah ada basicnya di WO, kalau bisa terjun ke MC, jadi tinggal dipoles aja lah istilahnya ya. Tinggal Terus cari cari pengalaman. pengalaman juga. Oke, pokoknya di setiap job itu pasti akan membuat karakter tersendiri untuk kalian ya. Pasti ada sesuatu yang bisa dipelajari dari setiap job. Mungkin ada evaluasinya, mungkin ada, kan nggak mungkin di setiap job itu Senang-senang terus. Pasti ada yang namanya fase suka dan dukanya yang pasti. Oke, baik. Kalau Tio gimana Tio? Tio gimana? Pertama kali ikut WO dan kenapa nih tertarik WO? Kalau untuk pertama kali itu sama kayak Dela itu Kak. Itu di sekitar setahun yang lalu. Nah itu untuk yang aktifnya Kak. Kalau untuk yang sebenarnya tuh kami tuh udah ikut dari SMA Kak. Pertama kali itu kita apa? IO ya. IO. Oke. IO. Kayak dari situ kan kayak ngerasa tertarik gitu. Coba-cobalah kan SMA tuh ada beberapa job kan dari kakak sepupu gitu kan. Ada beberapa job. Ya diikutilah, tapi kalau untuk aktifnya itu di 1 tahun ke belakang. Gitu. Oke. Dan bareng-bareng sama Nopal sama Dela juga. Iya. Oke. Kalian ini memang sepertinya bestie sejati ya. Dan ini sepertinya belum komplit semua nih, masih ada lagi ya. Masih banyak Kak, ya. Nggak apa-apa nih. Jadi memang dari temen mengajak untuk bergabung di organisasi yang baik juga, itu menjadi salah satu juga kebanggaan tersendiri juga nih untuk kalian masih muda kan, sudah aktif berorganisasi di luar. Ini bisa dibilang bukan organisasi dari instansi sekolah atau apa ya, tapi memang ini pure dari bakat kalian sendiri yang kalian kembangkan di luar. Oke, baik. Nah, berarti memang seneng dengan sosialisasi yang pasti ya. Betul. Basic mengapa seneng dan juga ikut bergabung di wedding organizer ini. Oke, nah untuk selanjutnya mungkin ini berarti kalian tiap minggunya ini selalu ada jobnya ya? Alhamdulillahnya. Sejauh ada, Kak. ini bulan kemarin setelah bulan puasa full job Kak, alhamdulillah. So far so good lah ya. So far so good. Oke, jadi kalian mengatur waktu ini dengan aktivitas kalian juga, apalagi Dela yang sekarang juga lagi tengah menyusun skripsi ya. Dela menyusun skripsi dan juga Nopal, Tio juga pasti ada aktivitas juga di luar. Ini gimana nih cara ngebagi waktunya kalau Nopal? Kalau Nopal kan Kak untuk dari bulan Januari kemarin sampai sekarang baru selesai itu pendidikan pelatihan kemahiran hukum Kak. Jadi dari Senin sampai Sabtu itu benar-benar full di kelas. Jadi cuman minggu nih Kak. Jadi Nopal ngatur waktunya itu, Nopal nge-WO-nya itu di hari Minggu aja Kak. Buat meeting Nopal izin sama leadernya buat enggak ngikutin meeting di hari Sabtu. Jadi Nopal nanti datangnya di hari Minggu aja. Gitu sih Kak. Oke, jadi di hari H ya? Iya hari H. Ya, pokoknya pintar-pintar kalian lah ya. Betul Kak. Mengatur waktunya. Kalau misalkan bisa dibersamai semua ya oke, Gas, hajar. iya. Mumpung badan Masih masih muda. sehat, masih muda, masih banyak sekali potensi yang bisa kalian gali. Nah, kalau dari Dela gimana Dela cara mengatur waktunya? Kalau Dela kan karena semester akhir, jadi mata kuliahnya itu berkurang Kak. Jadi masih banyak waktu luang buat ngerjain laporan akhir, buat ikut meeting juga. Jadi Dela juga ikut IO selain di hari Sabtu, Minggu, Kamis, Rabu itu Dela ikutin semua Kak. Oke. Terus juga laporan akhir Dela sendiri itu ngangkat tentang wedding organizer. Jadi Dela ngerancang website buat WO yang Dela sekarang ikutin. Wih, berarti relate lah ya. Iya, Kak. Dengan aktivitas yang dijalani, dengan tugas juga yang dibikin. Iya Kak. Jadi nggak susah nih berarti ya? Iya Kak, Dela ngerancang website gitu.
Oke. Masih berkaitan tentang WO juga, Kak. Oke, mantap, semoga sukses ya. Kalau Tio gimana Tio? Cara membagi waktunya Tio dari aktivitas Tio di luar dengan Tio aktif berorganisasi di WO ini. Oke, kalau aktivitas sih Kak emang aku kan emang basicnya tuh emang ke WO tuh lah. Itu aja Kak ya. Terus kalau kayak tahun kemarin tuh agak susah ngatur waktunya karena ada juga ikut organisasi ya Bujang Gadis juga. Bujang Gadis, Bujang Gadis Kesehatan Kota Palembang Kak. Jadi kan di organisasi itu kan aktif banget tuh Kak. Banyak kegiatan nih nah. Kalau untuk tahun ini aman sih Kak. Aman ya? Oke. Ya pokoknya pinter-pinter kalian lah kata Kak Billy tadi ya. Yang penting masih bisa dijalani semua. Kenapa enggak gitu. Apalagi kalau di WO ini kan memang selain kalian hobi, ada juga sesuatu yang didapatkan. Cuan. Cuan. Itu yang bikin semangat, Kak. Bener. Apalagi kalau misalnya kita diapresiasi dengan dikasih bonus segala macam oleh klien, wih jadi kebanggaan tersendiri berarti, wih jeripaya kita terbayarkan. Berarti memang betul-betul diapresiasi dan dihargai ya. Oke baik. Nah kita ke job nih. Kalian punya pengalaman apa nih tentang job kalian yang pernah kalian jalani selama ini? Kan Nopal udah 4 tahun ya, udah 4 tahun ke belakang pernah ada satu job yang kira-kira sangat berkesan bagi Nopal. Ada sih Kak, ini Ada. mungkin berkesannya ke negatif sih Kak, nggak apa-apa ya Kak? Enggak apa-apa. Jadi pernah Nopal tuh ngejob ya Kak. Terus ada kesalahan bukan dari kaminya, ternyata pengantin ini sama ownernya itu udah cekcok Kak. Oke. Sebelum itu Komunikasinya udah nggak bagus ya? Udah nggak bagus. Cuman kan kami sebagai kru WO kan nggak tahu apa-apa ya Kak, mengenai fee segala macam, mengenai pembayaran dan lain-lain. Oke. Jadi mungkin pengantinnya itu keikut marah sama kami, sampai kami tuh diancem Kak. Disetrum. Seserem itu Kak, terus disetrum, terus saking dia marah dia bilang gini katanya, saya mau makan dulu katanya, tunggu saya di sini, kalau enggak saya jemput satu-satu ke rumah katanya begitu Kak. Jadi kami tuh disuruh nunggu dari jam 6 sore, terus dia makan dengan keluarganya dan pulang lagi ke hotel itu sekitar jam setengah 12 malam Kak. Dan itu kami disuruh nunggu sampai segitu, mana besoknya kan akad nikah ya Kak, jam 6 kita udah standby. Jadi mungkin menurut Nopal itu yang paling ngena mental, apalagi itu kan baru 1 tahun Kak kemarin, sampai Nopal tuh bilang ke leadernya, Kak boleh nggak cancel job ini aja kan. Kayak udah nggak kuat, apalagi besok kan Kak ini habis satunya, jadi pressure-nya lebih gede. Jadi kata leader Nopal dikuatin, gak apa-apa ada kakak. Jadi itu sebagai pembelajaran juga sih Kak, buat mentalnya kuat di situ. Bener. Kuncinya tadi komunikasi ya. Jadi komunikasi itu memang betul-betul penting. Kalau misalkan ada perdebatan antara owner dengan pengantin, biasanya terkait soal budget kali ya. Iya, pembayaran. Terkait soal budget biasanya. Tapi kalian memang ya bersikaplah seprofesional mungkin. Betul. Jadi tetap berada di tengah, tidak menyalahkan owner dan juga tidak menyalahkan klien. Soalnya kan klien kan tetap adalah raja dan ratu kita yang harus kita bantu untuk acaranya. Oke. Mungkin bisa menjadi pelajaran juga untuk Nopal ke depan ya. Nah kalau Dela gimana Dela? Kalau Dela kayaknya pengalaman berkesan aja deh, Kak Billy tanya lagi. Kalau pengalaman berkesan menurut Dela itu kalau misalnya ngejob itu setim bareng teman-teman Dela ini yang ada di kanan kiri Dela. Karena kalau misalnya ngejob bareng mereka itu Kak capeknya tuh masih berasa, tapi lebih keseru juga Kak. Karena kita ngejalanin kerjaannya bareng-bareng, jadi seru dan ketawa-ketawa juga sambil ngejob. Nah, terus juga pengalaman paling menurut Dela itu benar kata Kakak komunikasi. Terus juga kalau di WO itu Kak, kalau cuman nggak dari hati kerjanya, mungkin mereka ngerasa capek, lelah, mental juga kena Kak. Karena kan kalau bisa ada komplain dari pengantin itu kan ada kesalahan sekecil apapun itu kru WO Kak yang disalahin. Jadi kalau misalnya memang nggak kuat dari dirinya sendiri itu pasti banyak yang nyerah Kak dan memilih untuk mundur dari WO. Benar. Jadi memang mental kita juga dilatih di situ ya. Mental cara menghadapi sesuatu, cara menghadapi masalah. Karena semua job itu nggak mungkin semuanya mulus. Pasti ada sesuatu hal yang mungkin akan terjadi nanti. Baik itu ditimbulkan langsung dari tim atau mungkin dari klien itu sendiri. Atau dari tamu undangan dari juga tamu Kak. undangan. Banyak faktor yang mempengaruhi yang pasti. Yang pasti kita sebagai kru tetap
seprofesional mungkin dalam bekerja. Betul kata Dela tadi. Jadi kalau misalkan yang berkesan itu, misalkan satu tim sama teman-teman ya. Iya Kak. Satu tim sama teman, jadi kerasa nggak capek gitu. Kerjanya kayak main gitu ya. Karena sudah klop Kak. Karena sudah klop, sudah satu frekuensi tadi, jadi Iya, sudah nggak memikirkan apa-apa lagi karena sudah tergabung dengan satu tim bersama teman-teman ya. Oke baik. Nah kalau Tio sepertinya Kak Pilih tahu pengalaman berkesannya. Banyak sih Kak. Oke, gimana Tio? Ulang lagi aja. Ya, tapi kalau yang paling berkesan, yang paling bahagia tuh Kak, ya benar kata Dela, itu sama teman-teman Kak. Karena kenapa Kak? Kalau kita ada kan sesuatu, otomatis kan tamu undang tuh kan ada kan yang kayak apa tuh namanya? Kayak nggak itulah kayak banyak komplain lah gitu. Oke. Kayak kena marah gitu kan. Ya kalau sama teman-teman tuh kan kayak nggak kepikiran Kak. Jadi kayak bawaannya tuh happy. Gitu aja. Nggak dirasain. Iya, ya? betul. Dan juga Kak ya, kalau kami sejob tuh kayak ketemu kayak nongkrong bercerita tuh kayak dibayar gitu nah Kak. Bukan biasa itu kan kalau kita ketemu tuh kan kita yang mengeluarkan uang kan Kak. Nah, kalau di WO nih kami sejob, satu job itu kan itu dibayar Kak gitu. Jadi kayak main tapi dibayar ya. Betul. Oke. Tapi tetap ada sisi profesional Ya, juga. pasti betul. itu pasti. Iya, pasti tetap dengan tugas dan Iya. tanggung jawab masing-masing. Oke, baik. Tio, Nopal, dan Dela kita istirahat dulu ya. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Selina Salsabila dengan Bidar Melaju. Ini makin seru nih obrolan kita. Masih banyak sekali yang bakal kita ulik. Masih dengan tema kita juga pada hari ini. Tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Laju perahu melaju di tepian musik kita bertemu, bergandeng tangan kita
terkenal sunyi musinya, terkenal dengan tempenya. Jembatan Ampera yang anggun, Masjid Agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya. Pulau kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya oi belagak niat, adat budayanya tetap dijaga. Hasil buminya oi banyak niat, pembangunannya rata di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya. Pulau kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya oi belagak niat, adat budayanya tetap dijaga. Hasil buminya oi banyak niat, pembangunannya rata di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, 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 Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang, 35 menit lepas dari jam 9 paginya Sobat Budayo di Marbebrado. Kita masih bersama dengan rekan-rekan profesional dari freelance Kru Wedding Organizer Palembang. Masih bersama Naufal, Della, dan masih bersama Tio kembali. Kita sapa lagi. Gimana, masih aman semua ya? Aman Kak. Aman, terkendali. Oke, kalau tadi kita sudah banyak mengulik-ulik tentang Kru Wedding Organizer ini sendiri. Nah, kalau kalian sendiri, Kak Pilih tanya lagi mungkin kali ya, kan pasti sudah banyak nih menyusun konsep-konsep wedding gitu ya di setiap jobnya. Pasti dengan beragam hal yang berbeda-beda. Mungkin sesuatu hal baru lagi yang kalian bikin dalam satu konsep itu. Kira-kira kalau menurut kalian sendiri, konsep wedding yang bisa dibilang menjadi referensi kalian ataupun rekomendasi kalian untuk dijalankan ke depan dari versi kalian masing-masing nih. Kalau Nopal gimana, Pal? Kalau Nopal
kan kami Gen Z ya kak. Iya benar. Gen Z banget nih. Kami pengennya sebenarnya Nopal itu intimate aja sih kak. Intimate. Cuman intimate itu di gedung, maksudnya di kebun gitu. Oh, garden. Iya, garden party gitu-gitu. Standing juga nggak? Iya betul. Terus bunganya itu kebanyakan warna putih sama hijau aja sih kak. Simple gitu. Terus sebenarnya kalau untuk garden party itu akad aja pas malam nanti ada after party-nya sih kak. Iya. Party, anak party. Gen Z banget Gen Z nih. banget, jadi hemat biaya juga kak. Karena kita anak Gen Z ini rumah, mobil itu kan sebagai salah satu penunjang hidup kita nanti. Kalau bisa rumah nanti sama mobil Sama kendaraannya. sama kendaraan itu harus ada. Harus ada. Terus Oke. iya itu aja sih kak. Jadi memang Nopal tipikal orang yang betul-betul memikirkan sesuatunya ya. Iya, betul. Dari awal gitu. Jadi memikirkan budgeting juga berarti. Betul. Karena menurut Noval kalau misalkan outdoor atau garden party tadi agak sedikit meminimalisir dananya ya. Oh, iya betul kak. Oke, bisa dicoba nih berarti ya. Terus juga nanti kak, Gimana? Nopal tuh pengen pengantinnya yang nanti jalan ke meja tamunya gitu. Oh, yang nyamperin yang ya. nyamperin, jadi lebih ke informal aja sih kak, nggak terlalu formal. Jadi lebih dekat juga, lebih intimate sama keluarga, sama tamu-tamu yang datang. Oke, mantap. Nah, kalau Dela gimana Dela? Kalau Dela pribadi, Dela juga keluarga besar kak. Jadi kalau misalnya punya mimpi untuk intimate itu sulit kayaknya kak. Cuman yang Dela pengen itu nanti paling rangkaian acaranya aja kak, yang simple, gak terlalu banyak kayak kata sambutan berkali-kali. Jadi mungkin kalau dari Dela pribadi, wedding dream Dela itu lebih ke rangkaian acaranya yang simple, cepat selesai gitu kak. Oke. Kalau Tio gimana Tio? Kalau Tio kayaknya sama seperti Nopal kak. Yang simple tapi bagus gitu kak. Ya akadnya tuh untuk akadnya itu di pagi hari seperti biasa kak. Itu kan cuman khusus akad aja. Ya itu ngundang kayak keluarga aja gitu. Kalau untuk resepsinya itu di malam hari. Sama kayak Nopal tadi itu di garden itu kayak. Setelah itu kayak ditambah lagi kayak ada petasan gitu pas pengantinnya masuk. Ada konfeti. Kan, Meledak. soalnya tuh pernah sih kak itu ngelihat ada beberapa juga yang di Palembang. Ada yang sudah menggunakan konsep itu. Oke. Jadi terinspirasi dari konsep itu kak. Jadi terinspirasi gitu ya. Kalau di Palembang cuman masih jarang sih kak kayak konsep garden party gitu. Lebih ke acaranya kayak padat dari pagi ke siang, padat, terus juga rangkaian acaranya tuh yang numpuk-numpuk juga kak. Terus juga kan kalau di Palembang ini sendiri tuh kan kita punya kebiasaan kalau misalnya jam 12 itu acara udah harus selesai. Karena juga azan, jam makan siang. Nah cuman terkadang ada beberapa pengantin yang memang memaksakan rundown acaranya padat tapi mereka harus selesai di jam 12 juga. Itu agak pusing sih kak sebenarnya. Itu PR sih. Kayaknya jam 12 itu harga mati gitu ya. Pokoknya harus selesai semua acara dan juga acaranya juga harus berjalan semua. Lancar. Betul. Tapi betul kata Dela tadi kan kalau misalkan di Palembang ini acaranya ya menurut Kak Billy juga seperti itu semua ya. Seperti itu semua, diawali dengan sambutan-sambutan, terus ada lagi yang lain-lainnya juga, ada flash mob-nya juga. Betul. Nah mungkin karena di acara mematok jam 12 itu jadi kita nggak bisa bereksplor agak lebih banyak lagi ya karena waktunya juga terbatas. Tapi ya mau gimana, kita harus mengikuti klien. Karena bagaimanapun kita penyedia jasa. Oke, baik. Nah, kita ke posisi nih, ke posisi kalian di wedding organizer ini sendiri. Kalau Kak Pilih boleh tahu, Nopal di WO itu ada apa aja sih, Pal, posisinya? Ada leader, SM. SM, SM itu apa? Disebutin stage semua. manager, Stage manager. ya, buat teman-teman. Terus ada assistant bride, runner, yang nggak kalah penting ada music director. Sebenarnya itu udah lumayan cukup sih kak untuk acara yang nggak terlalu besar. Cuman kalau misalnya acaranya tamunya banyak, terus lebih besar, itu bisa ditambahin runner. Runnernya itu banyak sih. Ada runner tamu VVIP, dibedain tamu undangan biasa, dan juga ada aser sih. Iya. Oke. Nah, kalau Nopal sudah merasakan posisi itu semua? Alhamdulillah sudah sih kak. Sudah. Cuman kalau
misalnya Kecuali ditanya. mungkin asisten bride kali ya. Udah pernah juga Kak? Udah juga. Udah pernah juga. Nopal udah pernah juga asisten bride, cuman Oke. bride-nya cowok. Oh, cowok. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak kerja karena cowok kan nggak. Iya. Simple lah mereka. Simple. Oke. Terus kalau misalnya Nopal disuruh milih yang mana paling gong, Iya, paling favorit. paling favorit dan juga paling Nopal kuasai itu musik director Kak. Oh iya. Soalnya dari awal Nopal masuk WO itu diajarinnya musik director dulu. Tapi memang kalau musik director itu memang sesuatu yang paling bisa menambah estetik acara. Betul Kak. Karena dengan adanya musik director, acara tuh jadi kayak berkesan gitu ya. Berkesan. Hidup semuanya jadi kayak megah gitu. betul. Apalagi kalau misalkan manggil orang untuk naik ke panggung kan, kayak talent-talent Iya. ada bumpernya ceng 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 ceng. Itu kayak jadi sebuah acara tuh jadi kayak mahal gitu. Sip mantap. Jadi untuk saat ini Nopal senengnya di musik director. Senangnya di musik director sebenarnya Kak, cuman mau explore yang ke semua. lain juga, iya, mau Oke. belajar juga. Oke, tapi leader udah Leader udah. sering juga. Udah. Oke, berarti kalau udah nge-leader berarti udah bisa dong semuanya kan? Iya, insya Allah Kak. Terus belajar. Belajar terus ya? Belajar terus. Oke, kalau Dela gimana Dela? Dela paling seneng di posisi apa nih kalau nge-crew? Kalau dari awal Dela ngejob itu Dela dikasih kesempatan buat jadi LO bride, assistant bride. Nah, sampai sekarang pun juga job yang paling Dela favorit itu jadi assistant bride Kak, karena Dela punya kemampuan juga komunikasi sama pengantin, kita nge-treat mereka kayak gimana supaya Oke. mereka merasa nyaman selama acaranya berjalan. Terus Benar. juga saat ini Dela udah naik nih Kak, udah jadi kesempatan jadi leader. Alhamdulillah ya. Untuk seluruh job desk, Dela juga udah pernah nguasain sih Kak, udah pernah punya pengalaman juga dan sekarang masih belajar di tahap untuk jadi leader yang baik. Amin, semoga. Nah, Dela, ini kan Dela sekarang saat ini dan juga sering juga ya di LO Bride. Pasti tugas Dela juga nggak sih kayak ngejaga mood pengantin gitu ya? Benar-benar Kak, iya. Pernah merasa kewalahan di suatu job gitu, ada pengantin yang kira-kira, wih kok gini banget mbak ini ya. Tapi Itu alhamdulillah gimana cara Dela sejauh nge-treatnya? ini, iya Kak, sejauh ini Dela dapat pengantin yang baik-baik, yang nurut, kayak dikasih tahu mbak nanti gini-gini, itu mereka mudah-mudah juga di briefing. Jadi sejauh ini belum pernah sih Kak dapat pengalaman pengantin yang ngeselin mungkin. Sejauh ini baik sih Kak semuanya, Oke. aman, lancar. Iya, karena kan kita nggak tahu ya, karena pengantin itu untuk ngejaga moodnya tuh susah gitu. Mereka memang harus betul-betul kayak kayak misalkan Hamin 3 mereka udah bad mood. Biasanya sampai ke bawah itu Iya, sampai ke di acara. hari H. Nah, jadi mungkin tugas berat untuk seorang elaborate untuk menjaga moodnya biar tetap bisa ceria dan juga tetap tersenyum di depan. Iya benar Kak, harus pekaan juga kita, harus peka, lihat situasi. Kalau misalnya mereka udah nggak nyaman, kita bisa langsung tanyain kenapa gitu. Betul. Oke, sepertinya ada yang mau telepon. Lanjut kita angkat ya. Angkat, Ada yang mau nanya sepertinya. Oke. Halo, selamat pagi. Halo. Terputus. Oke lah kalau seperti itu kita coba lagi ya di 351656 atau bisa juga di WhatsApp di 089778848884. Kita ke Tio. Gimana Tio? Tio posisi yang paling oke, yang Tio banget nih gitu. Gimana nih Tio? Kalau untuk Tio sih Kak, biasanya tuh di runner VIP Kak. Itu ya. Langganan ya. Langganan. Betul. Oke. Ada pengalaman tersendiri tentang di runner VIP ini? Kalau di runner VIP itu banyak Kak pengalaman. Karena kan setiap minggu tuh kan Pasti ada kejadian. apa, ada gebrakan apa gitu ya. Tapi kalau untuk dibilang menurut Tio yang posisi yang paling kayak santai gitu Kak di MD Kak. MD Ya. Tapi kalau MD salah itu kelihatan banget Kak, kelihatan banget. Itu jadi langganan, jadi dimarahin oleh leader gitu. tapi kalau MD itu memang santai, tapi dia harus peka. Betul. Santai, peka sama harus memastikan apalagi kalau misalkan berhubungan sama jaringan. Iya. Pemegang jalannya acara juga Iya, sih Kak. pemegang Karena jalannya kalau acara. musiknya nggak hidup, acara juga bakal Iya. Betul Kak. Kalau MD-nya salah itu bisa jadi ngerusak Jadi Momen, iya, ngerusak gitu. ngerusak momen. Jadi memang betul-betul se-prepare mungkin menjadi MD. Mulai dari misalkan pakai laptop, baterainya dicek dulu, sinyalnya oke apa atau enggak, posisi nyaman atau enggak. Misalkan apalagi yang nyolok dengan kabel jack, nah, itu juga harus di cross check. Jadi nggak apa-apa kita agak sedikit rewel sama misalkan pihak gedung. Ya karena itu kan untuk acara itu juga. Kesuksesan. Iya.
Itu memang tugas kita dan juga hak kita kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin tidak nyaman untuk kita lakukan. Ya, betul. Oke, wih luar biasa nih. Berarti kalian mempunyai posisi gong masing-masing ya, Iya. yang kalian kuasai. Oke, nah untuk saat ini gimana jobnya aman? Aman. Sampai bulan berapa sudah terisi semua? belum dapat info nih. Belum dapat info, tapi setiap minggu pasti ada ya. Iya. Alhamdulillah pasti ada, setiap minggu pasti ada. Oke. Nah, mungkin harapan kalian ke depan dengan kalian bergabungnya menjadi wedding organizer ini, kira-kira apa nih yang mau dicapai nih? Atau mungkin mau punya WO sendiri, Iya, betul. atau mungkin mau punya apa sendiri di dunia wedding ini, misalkan mau punya sanggar sendiri ataupun WO sendiri, atau mungkin punya kemampuan makeup sendiri kalau Della misalkan ya. Iya. Jadi sesuatu yang pengen kalian capai di WO ini apa nih? Kalau dari Nopal lah. Oke, kalau dari aku sih Kak sebenarnya pengen banget punya WO sendiri. Cuman kan karena sekarang masih kuliah, terus juga masih banyak kesibukan, jadi Nopal juga belajar gimana cara bikin WO sendiri, prosedur dan lain-lainnya. Iya. Jadi sebenarnya Nopal pengen banget bikin WO sendiri. Cuman sekarang kita teman-teman kita ini, kami Kak Bujang Gadis Manpul ini sebenarnya udah ada WO sih. Tahu kan? Namanya Gizi Wedding Organizer. Jadi kami rame-rame dulu buat WO belajar bareng-bareng, nanti insya Allah ya. Amin. Iya. Semoga rezeki pokoknya nggak akan kemana. Bener Nopal. Jadi setiap minggunya itu kamu harus memang betul-betul ngeriset nih. Betul. Ngeriset dan juga mempelajari juga nih tentang WO ini. Pasti ada sesuatu ilmu baru yang kamu dapatkan. Betul Kak, pasti, setiap Kak. minggu. Jadi kita nggak ngejob baik aja tuh. Nah, ada yang juga yang kita dapat gitu kan. Apalagi kalau misalkan memang udah punya keinginan untuk punya WO sendiri. Jadi di setiap apapun dipelajari, situasi di lapangan dipelajari semua. Dan sekarang Kak, fun fact-nya Nopal itu udah nyari klien. Nyari klien itu kayak teman-teman deket Nopal yang Iya, nggak di apa-apa. fakultas. Disuruh cepet-cepet nikah Iya, di pakai kuliah WO kayak nanti kalau kamu nikah pakai Iya, WO aku ya. woro-woro kan. Iya, betul Kak. Jadi mereka tuh tiap mau ngomongin nikah, misalnya nih main-main Ke-distract kayak, Nopal kayak, langsung. nanti nikahnya sama Nopal ya, WO-nya maksudnya. WO-nya pakai Nopal ya. Iya ya aman, nanti chat aja gitu. Iya gitu sih, Kak. bener, kan segala sesuatunya kalau misalkan mau membuat usaha pasti orang-orang terdekat dulu Iya, yang kita betul, promoin. Nggak apa-apa nih, setuju Kak Billy kalau misalkan mau berkembang. Iya. Oke, kalau Della gimana Della? Goal yang mau dicapai dengan mengikuti WO ini apa nih? Yang pastinya kita bakal banyak dapat relasi Kak, pengalaman, karena pengalaman itu nggak bisa dibeli. Yes, setuju. Jadi menurut Della pengalaman yang mulai dari sisi buruk, sisi baik itu benar-benar berarti bagi Della untuk ngebangun karakter Della juga, untuk lebih berani, percaya diri, terus juga melatih komunikasi kita sama klien-klien yang gak seluruh klien itu enak diajak komunikasinya Kak, dan itu juga pelajaran banget buat kita kan, buat kedepannya juga, dan itu juga berpengaruh untuk karakter kita nanti kerja di bukan cuma di dunia wedding Kak. Bener Della. Jadi kalau misalkan sudah terbiasa dengan organisasi ataupun dengan berkumpulnya dengan banyak orang gitu ya. Kalau misalkan nanti masuk di corporate ataupun perusahaan itu biasanya akan mudah dinotis. Iya. Karena untuk ngeblendnya nggak terlalu lama. Adaptasinya juga pasti oke. Ini anak organisasi nih. Iya. Kita prioritasin aja nih. Kalau misalkan ada beberapa perusahaan juga yang menilai seperti itu. Mudah-mudahan berhasil ya. Iya. Amin. Oke, Tio gimana Tio? Tio mau punya apa sendiri nih? Punya WO sendiri atau mungkin punya WO yang full paket sendiri? Semuanya ada. Iya. Dekor, semuanya. Attire, musik, semuanya pokoknya. Kalau untuk keinginan sih Kak, ya betul, ingin. Semua orang pasti ingin Kak kayak gitu. Sama kayak Nopal tadi itu juga. Dia juga punya keinginan kayak punya WO sendiri itu yang full paket kayak kata Kak Pilih itu dari Semuanya. dari pelaminan, dekorasi, attire, WO segala macam kan Kak ya. Nah, kalau untuk sekarang kayaknya kita lebih fokus untuk ke Gizi dulu. Oke, jadi jalanin yang ada di depan mata aja sekarang ya. Oke, pokoknya pesan Kak Billy juga untuk kalian, jangan terlalu memilih juga untuk job ya. Betul. Jadi semuanya kalau misalkan ada kesempatan diambil, karena kita nggak tahu pasti di dalam sebuah kesempatan itu ada juga pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, apalagi kalau misalkan pengalaman buruk juga jadikan pelajaran ya. Karena soalnya Kak Billy yakin pasti kita semuanya nggak mungkin Mengalamin kejadian-kejadian. semuanya mulus
mulus. Pasti ada juga sesuatu yang nggak mengenakan hati, tapi itulah tadi proses pembentukan mental. Apalagi kalau misalkan udah punya keinginan untuk buka WO sendiri, itu pasti mentalnya akan lebih diuji lagi. Luar biasa. Oke, baik. Nah, jadi kalian selain di WO ini, jadi aktivitasnya yang tadi Kuliah, ya. kuliah dan juga belum ada yang kerja ya tapi ya? Belum Kak, belum. belum. Belum ada yang kerja berarti Masih memang freelance. masih freelance semua. Oke. Pokoknya mudah-mudahan akan selalu lancar dengan WO-nya dan Amin. juga gizinya tadi. Gizi ya? Iya Kak. Gizinya tadi akan terus jalan. Pokoknya jangan malu untuk mencari prospek calon-calon klien, pengantin, nggak apa-apa. Semuanya ditawar-tawarin aja. Dan juga mulai mungkin berproses promo di sosmed juga. Betul. IG-nya sudah ada? Sudah ada, cuman kalau promosi tuh kami agak kurang ya. Iya. Apalagi kalian pasti paling banyak nih viewersnya berarti kan. Iya. Kalau misalkan satu story ditonton oleh 1.000 orang aja misalkan kalian 3.000 berarti kan. Iya. Nah itu juga sudah oke sebenarnya. Yang penting kita memindsetkan orang dulu. Oh ternyata misalkan ada mau nikah ingat nopal nih kayak gitu. Iya Kak, teman-teman tuh juga pasti banyak notice kan kalau misalnya urusan wedding pasti kayak ngomong-ngomong Nanya ini, dengan Della dulu kan? Iya, nanya ke kita gimana caranya, terus juga ngomongin budget teman ya. Pasti. Kita sebenarnya kalau bahasa Palembangnya lah masuk omongan tuh, tinggal Iya. set, nah masuk ke omongan selesai, satu-satu nunggu. closing gitu, dapat full paket ya. Amin. Semoga. Oke, Della, Nopal dan juga Tio, nggak terasa kebersamaan kita juga harus berakhir sudah di menit ke 54 lepas dari jam 9 ya. Pokoknya terima kasih untuk kebersamaannya hari ini, luar biasa banyak sekali informasi dan juga ilmu yang kalian bagi juga untuk WO yang ada di Kota Palembang dan juga sukses selalu untuk kalian bertiga, sukses juga untuk gizinya. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa Kak Pili ajak bincang-bincang lagi ya. Amin. Bagaimana hari ini asik kah? Asik. Asik. Terima kasih Kak Pili dan juga RRI Pro 4 udah ngundang kita ya. Iya. Oke, nanti Ini- kita atur schedule lagi ya. Iya, Kenapa Della? suatu kebanggaan juga ya Kak. Karena banyak di luar sana mungkin kakak-kakak kru lain yang lebih luar biasa pengalamannya dibanding kita ya. Kita sama-sama belajar juga untuk terus lebih baik juga. Benar, pokoknya segala sesuatunya ini nggak ada yang kebetulan. Iya. Kalian sudah terpilih berarti kalian yang mendapatkan kesempatan. Oke baik, terima kasih Della, Nopal dan Tio. Semoga di lain kesempatan kita bisa bersua kembali dengan topik-topik yang bisa kita angkat ke depan lagi ya. Oke, kita akhiri dulu kebersamaan kita di obrolan komunitas untuk edisi hari ini. Saya Pilih Makomi. Saya Naufal. Saya Della. Saya Tio. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alinan megah, tanah subur dan makmur. Janjilah ayu, saksi sejarah Sriwijaya. Lembut sapanya, sungguh berbudaya, adat istiadat yang indah. Tersimpan rindu di tanah luhur, penuh kau abab lematan ili. Ayo kita berayau kita ke Bali, datang berkunjung ke tanah
Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih. Ndak bisa Gio. Ya, kemarin izin main dekat rumah ndak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main dang? Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama ndak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah. Gio ndak mau jadi begitu. Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain. Oke, Ma. Pintar anak Mama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Yolah Sobat Budaya, kita pelok dulu ingat perempat informasi sedengat. Kue telok gabus merupakan makanan khas tradisional Kabupaten Pali, Penukal Abal, Pematang Ilir yang selalu ada di saat hari raya. Kue telok gabus ini masih menggunakan alat tradisional pecak cetakan yang terbuat dari kayu. Dan kue telok gabus ini dimasak dengan cara digoreng dan juga punya cita rasa yang gurih yang pacak buat lidah tidak berhenti makannya. Masyarakat Pali terutama Tempirai masih galak nian masak kue ini dijadikan hidangan. Yolah Sobat Budaya, demikian ingat perempat informasi sedenget dari RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.
Kito Peloi acara selanjutnya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.